Tolong ya Mas, makasih. Terus setelah ospek kan menjalani perkuliahan, tutor. Iya, aku suka Oke. banget tutorial. Kayak nggak ada beban itu kerjaan tergak ada beban preklinik. Dari sekian kegiatan yang kita lewati dulu, yang paling kalian rindukan apa sih? Aku paling kangen ketemu teman-teman kuliah di tempat gede yang benar-benar satu angkatan. Kuliah di audit. Tidur. Astaga. Enggak, bukan maksudnya kayak kita tuh setelah koas itu benar-benar udah nggak ada momen ketemu satu Iya, angkatan banget belas. gak sih guys. Terus kayak pelan-pelan banyak yang hilang gitu kan. Jadi kayak sedih sih menurutku. Terus mana kita kan koasnya nggak bareng gitu kan. Jadi kayak nggak akan ada fase yang kita lulus bareng terus kayak selebrasi bareng-bareng itu nggak ada gitu. Jadi menurutku ya emang kali terakhir kita kuliah bareng-bareng ya blok yang bareng-bareng yang blok 18 itu. Udah setelah itu udah nggak ada sama sekali. Iya, terus kan kalaupun waktu-waktu kayak gini ya, kalau kayak gini ya, paling nanti ketemunya ya teman-teman satu stase. Iya, terus pun kan juga kalau preklinik kan kalau kuliah kan sekalinya kuliah kan ketemu semuanya gitu kan. Jadi kan bisa berinteraksi dengan semua orang. Kalaupun pas koas paling ya satu stase, terus kalau main kan paling ya cuman yang biasanya diajak main. Meskipun dengan yang lain juga akrab, tapi kan juga paling teman mainnya cuman itu aja. Soalnya kalau udah beda stase itu udah beda jadwal kan. Iya. Jadi meskipun kita deket pun nggak bisa dijaga. Yang paling kangen sama sih. Cuman mungkin lah aku lebih ke belajar barengnya, maksudnya bukan waktu di kelasnya loh ya. Ya di kelasnya itu otomatis belajar juga pasti kangen. Pas mau ujian. Nah belajar pas mau ujian itu yang jauh lebih kangenin sih menurutku. Soalnya Iya. bener-bener apa ya? Waktu bengong bareng, tapi terus ntar tiba-tiba ya Akhirnya guyon nggak belajar. Aku sama Cynthia pernah mau ujian blog. Bisa-bisanya kita ngafalin lirik lagu. Pernah tahu lagunya Taylor Swift yang Look What You Made Me Do? Kan ada part yang Look what you just made me do, look what you just made me do. Masih hafal. Kita semalam suntuk ngafalin itu. part itu aja. Besoknya gak keluar di ujian emang. Iya dong. Tapi kita bangga. Sampai pagi kita belajar gara-gara Look ngabisin what you waktu. just made me do, look what you just made me Repeat, terus on repeat terus. Itu pertama rilis deh itu kayaknya. Sampai kita tuh kayak apa gitu. Iya sih, tapi mending gitu ya. Soalnya kalau kita belajar sendiri pun Pasti tidur. pasti Bener. stres dan bingung dan malah nggak ada temennya, malah tambah stres kan. Sama ini sih kayak insight dari teman itu kadang kayak teman udah baca apa itu sangat membantu kita. Sama ini sih perasaan ngerasa aman aja karena sama-sama nggak bisa. Iya. Oh karena temanku juga nggak bisa ya udah gitu. Ya aku sama Mola tuh mesti ngerjain soal gitu kan Mol ya kita ya. Terus ntar kita Betul. cocokkan gitu. Jadi kayak kita kerjain sendiri-sendiri terus kayak kita cocokin terus iya. diskusi kalau ada yang beda ya. Loh kamu kok nggak bisanya? kamu kok gitu, aku kok gini ternyata sama-sama salah. Iya. Taunya nomornya nggak bisa juga sama. Iya. Aku nggak tahu tadi. Aku ya nggak tahu. Nah itu dia, jadi tenang. Emang efek tenang itu yang dicari. Karena menurut aku kalau udah deket-deket ujian tuh udah bukan tentang kayak kamu harus idealis, harus nyelesain. Harus sih sebenarnya harus ya. Nyelesain semua slide tuh harus. Tapi kayak kalau udah mepet banget itu menurutku malah nggak efektif ya. Jadi optimalkan aja yang saat itu memang sudah kamu kuasai gitu loh. Iya. Biar nggak buang-buang waktu. Malah jadinya yang sebelum-sebelumnya juga lupa, blank gitu malah. Makanya aku sama Sinda bukan tipe orang yang kalau udah hari H ya udah stop. Iya. Kalau sama dia kalau sampai yang ada yang masih bahas ini bahas itu malah kayak aduh ya. Udah wis pokoknya kita udah sampai malam. Maksimal Udah kira-kira udah. Biasanya pagi kita langsung tobat. Iya. Biasanya langsung muter lagu lagu religi gantian. Iya. Bener dah. Gantian. Jadi pas Cynthia mandi, aku nyalain. Pas aku mandi Cynthia gitu. Emang tobatnya pas itu doang. Pulang dari itu, Gantian. look what you just made me do, look what you just made me Iya sih, aku dulu ada blog berapa ya, lupa aku. Pokok pas zaman Sinap kayak. Aku baru download PPT kan ada yang di drive kan biasanya. Sinap itu kumpulkan. zaman ancur blok 8. Iya Iya, kayak. bener. Itu Jam 78. Iya, zaman sangkatan rewet. Terus baru download PPT yang dari drive itu H-4 kayaknya. H-4 terus akhirnya ya wis tak pilih gitu.
tak pilih yang Yang kira-kira keluar. yang nggak sekiranya keluar IKM. Yang nggak Dikiranya, banyak banget. dikiranya. Heeh. tak pilih yang bisa seret. Datar alu matu. Ya wes akhirnya itu nggak sempet belajar bareng teman-teman, belajar sendiri. Wah, stres sekali, tidak ada teman yo. Betul. Jadi emang belajar bareng itu sangat melegakan. Selain mencari teman belajar, mencari teman yang gak belajar. Tapi kadang ada kalanya aku ngerasa belajar bareng itu kayak malah jadi tekanan buat aku. Kayak misal waktu tentiran. Oh iya Iya. iya. Tentiran yang ada pematerinya itu kan biasanya kayak nggak deket-deket ujian banget kan, kayak minggu keempat gitu udah gitu. Itu bikin aku tertekan sih karena biasanya Jawabannya. aku merasa sangat bodoh. Oh, tak kirain Iya, selain Soalnya- karena beda. Ada beberapa orang yang sudah belajar dari minggu pertama. Betul. Jadi kayak aku langsung kayak yang pulang dari tentiran tuh tertekan gitu loh, yang aduh teman-teman gue udah pada belajar gitu. Belum lagi ada fakta bahwa jawaban yang selama ini aku anut ini beda sama yang dijelaskan gitu. Jadi menurut aku harus nyari teman belajar yang setipe sesuai sejalan gitu. Seritme. Heeh, benar-benar. Jadi emang aku dulu juga gitu. Awal-awal ikut tentiran itu, kok aku bodoh sekali. Kok mereka sudah tahu semua ya? Terus Iya, mana lessonnya berarti itu aku pelajari di situ itu, kalau misalkan mau belajar bareng atau mau tentiran itu harus udah belajar sendiri dulu. iya. Dan akhirnya aku bukan belajar dulu. Gak ada tentiran. Iya sama, mantap. Akhirnya Entah jawaban temen. tanda. Jadi keputusan akhirnya tuh bukan Belajar berarti sebelum aku tentiran. harusnya belajar dulu. Enggak. Saya gak ada Udah tentiran tentiran, sama. karena saya gak mau belajar. Aku pokok mulai blok tengah itu udah tentiran skip Enggak, aku udah. aku tentiran sekali tok di blok 2. Ya Setelah itu belas sampai lulus aku nggak pernah tentiran sekalipun. Karena itu tadi, karena awal-awalnya emang aku ngerasa tertekan, tapi makin lama aku ngerasa kayak ada jawaban yang kok nggak sesuai gitu ya. Padahal kan sebenarnya belum tentu yang dibahas mereka tuh juga benar gitu kan. Belum tentu yang aku juga benar. Jadi kayak kita nggak tahu yang mana yang benar kan sebenarnya. Jadi kayak aku rasa percuma gitu. Mending aku validasi sendiri pakai slide dokter, pakai textbook biar jelas benernya gitu. Setidaknya kalau salah pun itu ya hasil dari usahaku sendiri, bukan Betul. ikut-ikutan Tapi kan cara gitu orang beda-beda ya. Ada Iya. yang ngerasa dengan tentiran sangat membantu ya. Never mind sih sebenarnya. Yang penting tahu aja strategi belajarnya masing-masing. Yang penting itu tadi. Ya kalau tentiran itu sih emang aku mesti ngeprint dulu dan aku mesti ngerjain dulu. Walaupun nggak harus belajar ya. Beda Belajar aliran. tuh nggak. Jujur aku belajar itu enggak. Tapi aku berusaha nginget-nginget materi yang udah pernah tak dapat selama ini. Ya wes aku mencoba. Oh iya lupa. Ya. Aku kalau belajar tuh enggak yang jadi yang udah nyicil PPT dari minggu kedua atau minggu ketiga tuh enggak pernah. Aku nyicil PPT paling cepet tuh minggu keempat akhir-akhir. Pokoknya setelah selesai tutor aku baru bisa nyicil PPT. Nah tapi kalau misalnya udah mau ada tentiran gitu, paling enggak aku udah ngerjain soalnya dulu. Jadi aku udah berusaha nginget-nginget dulu materi yang selamanya tak dapet, nebak-nebak kira-kira jawabanku ini bener atau enggak kayak gitu. Terus nanti baru cross checknya ke waktu tentiran itu. Ya emang sih tetap ada beberapa yang bakalan Ini ya. bakalan apa? Beda jawabannya kayak gitu. Itu makanya habis tentiran pun kita kan mesti masih ngobrol-ngobrolin sama anak-anak kayak gitu-gitu. Nah setelah tentiran tuh biasanya kan Cynthia ke kosku tuh nginep tuh. Bawa selimut, bawa bantal, semuanya dibawa. Kosmo tuh kayak kutub utara. Itu kos yang di mana? Di 20A. Mana ada 20A, 60A. Oh, 20A. 20A sama 9A. Rizka ya. Terus kan aku Enggak, 60A. ini kan apa namanya? Karena aku nggak pernah datang tentiran dan Cynthia datang tentiran, jadi kayak dia membawa bahan yang dari tentiran gitu, aku membawa yang udah aku baca, Iya, yang dia udah baca aku dulu. validate ke tempat yang lain. Terus kayak akhirnya kita bisa diskusi lebih luas lah intinya, kayak wah kalau katanya Mas ini waktu itu kayak gini gitu. Terus aku bilang kalau aku baca kok kayak gini ya. Terus kita buka bareng-bareng terus kita lihat. Ya meskipun sebenarnya dalam satu malam itu mungkin cuma 2 soal yang terbahas tapi Banyak look what you just Iya. made. tapi itu lumayan guys. Seenggaknya kita besoknya bisa hafal lirik lagu. Paling enggak ada hiburan waktu kita Iya, ngerjain seenggaknya nggak stres. Tapi beneran loh, skripsi. nggak stres itu kunci beneran. Iya.
tengah-tengah ngerjain. Bener-bener kalau nggak tahu jawabannya, look what you just did, look what you just did. Gitu. Soalnya kalau aku tuh tipikal orang yang belajarnya itu dari listening. Sama aku juga. Iya, sama Nah, aku akhirnya aku juga. sama Cynthia nggak ada yang ngomong. Iya. Semuanya dua-duanya listening, diem aja, diem-dieman. Mana ya? Aku listening, dia juga listening. Makanya aku aku suka sih tipikal yang kayak tentiran kayak gitu-gitu, bahas-bahas bareng, belajar bareng itu aku suka. Tapi ya betul itu harus Terus kita nonton belajar dulu. Osmosis bareng. Iya, osmosis. Karena kita Osmosis sama-sama itu kunci auditorik ya. banget. Jadi kayak Heeh. osmosis sama dua sudungan semuanya ditonton bareng. Sampai udah koas pun kita mau ujian objin juga nontonnya osmosis. Channel YouTube paling berjasa untuk kehidupan preklinik Osmosis, Armando, Iya, Armando Kan juga. Akademi. Kan Akademi. Waduh. Ya, itu channel-channel yang sangat wajib di-subscribe anak kedokteran. Terus kadang yang channel yang dari India gitu Yang profesornya orang India. lucu-lucu gitu kan kalau ngomong. Tapi enak. This is the normal anatomy of the eye. Cocok jadi dubbers. Terus kayak ini ya, kalau ngomongin belajar bareng itu kayak di kelompokku, di Mas Danang itu, di Lolol itu herannya itu bisa apa? Spesifikasinya anak-anak tuh beda-beda. Kok spesifikasi siapa sih? Spesialis. Interesting. Spesialisasi ya. Spesialisasinya anak-anak tuh bener-bener beda-beda banget. Jadi kayak Danang yang jadi akhirnya kayak tutor. Danang iya, yang jelasin gantian ya. anatominya, dia yang Dimas yang jelasin fisiologinya. Itu penting sih sebenarnya buat nyari teman belajar yang kayak gitu. Kalau emang merasa ini ya. Tapi kalau aku tipe orang yang ya udah telan aja semua gitu. Jadi kayak Kebetulan sih kok bisa ya kayak gitu ya. Ntar Adis bagian IKM kayak aku juga awalnya tuh ya Tapi- sama anak-anak ini ngobrol-ngobrol aja. Ada satu yang semua bisa. Ya, Tapi mantap, sangat membantu. Terima kasih. itu enak sih. Jadi kadang-kadang lah kita di kelas itu kan ada yang skip gitu ya informasinya ya. Entah sing keganggu chattingan, keganggu tidur, keganggu makan gitu kan. Jadi kayak nggak dengerin. Terus meskipun kuliah kita direkam pun nggak semua juga bakal tak dengerin. Even aku yang aku bukan tim rekaman sih tapi aku- sama sekali Kalian nggak pernah dengerin rekaman ya? belas nggak pernah. Aku tapi cuman beberapa materi yang emang dosennya itu enak. Contoh kayak Dokter Desi. Dokter Desi itu enak pol loh penjelasannya. Iya, Kok emang. dosen-dosen farmako, Dokter Desi, Dokter Eli, itu aku pasti Dokter Holis itu loh asik. apa? Dokter Holis. Dokter Holis. Itu pokoknya penjelasannya enak itu dan yang minim babibu, minim basa-basi. Itu Babi. aku pasti dengerin. Aku tuh tipe orang yang ya aku menyadari kalau aku tuh auditorik ya. Jadi aku bener-bener saat kuliah, saat di tempat, Optimalisasi. iya mengoptimalkan. Dan kebetulan aku tuh emang orangnya bisa melakukan dua hal sekaligus atau lebih. Jadi kayak dari dulu pas aku kecil, cara belajarku tuh dibacain mamaku. Buku tuh mamaku yang bacain, aku mainan, aku HP-an, Tapi masuk? tiduran, masuk. Setelah mamaku selesai bacain, aku ditanyain gitu kan, mesti kayak ditebak-tebakin gitu. Itu bisa dan benar semuanya. Giliran aku suruh baca sendiri, ketiduran. Iya sama nggak masuk gitu. Akhirnya ada fase di hidupku yang aku bener-bener yang down banget karena akhirnya mamaku ngelepas kayak mau nggak mau harus bisa gitu. Akhirnya aku karena terbiasa kayak gitu dari kecil ya, jadi begitu aku kuliah sekalipun aku sambil HP-an, chatan, HP-an. IG-an, Iya. mendengarkan. itu tapi- masuk guys, itu Enak masuk. Jadi makanya aku bukan tim rekaman karena aku ngerasa yang tak dengerin bakalan sama gitu kan. Jadi aku pas begitu pulang, ya wes aku tinggal optimalisasi baca slide, nambah-nambah textbook kalau sempat ya. Kalau Sama nggak mager. tutor itu sih, tutor Iya, itu tutor. paling Iya. paling membantu Heeh. soalnya bener-bener yang Tutor. di luar kuliah itu sangat terbahas semua di tutor. Dengerin juga kan sebenarnya. Itu keuntungannya anak auditorik kalau di FK tuh lumayan sebenarnya. Enak ya. IG-an, WA. Iya, tapi aku nggak kuliah. bisa aku. Semultitasking itu nggak bisa. Masuk. Nggak masuk Wah, pasti. Aku besok orangnya kayak tak gitu. ajarin gitu. Mainan tak bacain Gaiten gitu. Kenapa dulu mama aku bacanya cuma buku SD ya? Langsung Gaiten. Harusnya. Tahu aku mau masuk Harper. FK kan langsung gitu ya. Gila. Dari dulu aku kayak gitu emang cara belajarnya. Jadi ya beda-beda kan ya. Harus Pokoknya, ngerti aja. Harusnya bener. Setiap orang itu sebenarnya kalau setiap orang tahu cara belajarnya masing-masing pasti akan maksimal loh sebenarnya, ya kan? Kayak
kalau Cynthia tahu cara belajarnya dengerin, dia dengerin rekaman dan akhirnya maksimal juga. Aku tahu cara belajarku kayak gitu. Ya aku kayak gitu juga. Sebenarnya nggak ada anak yang cara belajarnya kok enak banget kamu kayak gini udah bisa paham. Itu enggak ya, pasti setiap orang itu punya shortcutnya sendiri-sendiri. Tinggal kita ngerti nggak kemampuan kita, Iya, potensi betul. kita. Kalau Dimas apa tipenya? Tipe belajarnya? Gak belajar. Ya nggak usah belajar, ujian langsung bisa, langsung lulus. Bisa remet. Bisa remet. Aku sama, auditorik juga aku. Kayaknya emang didominasi auditorik ya. Tapi akan lebih maksimal kalau aku sambil nyatet. Tapi akeh banyak magernya kalau saya. Tapi emang kalau Bener-bener. kalau udah dengerin kuliah, kalau udah lagi niat itu ya, kuliah terus langsung sambil nyatet, udah balik itu tinggal review tok, nggak usah mengulang baca-baca lagi, nggak usah. Jadi emang auditorik plus Kinestetik. apa? Kinestetik. Aku juga auditorik dan kinestetiknya seimbang. Tapi Aku kamu juga kalau learning by aku doing. nulis materi, kalau kamu kinestetiknya HP-an, IG-an. Kinestetik itu maksudnya kayak learning by doing gitu loh. Kayak misal di koas ya, kita kan ngerjain. Jadi kayak sangat ingat tuh jadinya. Ini nggak penting soalnya. Ya aku juga gitu sih. Jadi kalau misalkan meskipun aku auditorik, tapi kalau misal dengerin kuliah, tapi aku nggak sambil nyatet, pasti aku bakalan fokusku kemana-mana. Jadi entah yang HP ya, entah yang gak ngereken wes pasti. Aku tuh selalu bawa buku, Rek. Selalu bawa bolpen, selalu tak buka. Tapi Tapi nggak pernah dibuka jadi catatan. HP. Nggak pernah jadi catatan. Jadinya tanda tangan, gambar gitu. Pokoknya tanganku tuh yang penting aku kalau kuliah itu aku memastikan aku nggak tidur. Itu paling penting. Soalnya kalau tidur kan udah nggak ada harapan ya, nggak ada multitasking tidur dan dengerin kuliah kan. Jadi kayak satu-satunya harapanku adalah aku harus melek. Jadi dan itu menurutku berat ya. Apalagi kuliah-kuliah yang di audit, Iya ya, kursinya betul. enak. Gitu. Audit itu godaan terbesar. Udah milih baris kedua, taunya nggak ada yang milih baris pertama. Jadinya paling depan atau apa. Ya, itu sih. Sebenarnya ada cara yang apa? Lebih pernah baca nggak sih? Maksudnya dengan membaca itu retensi persen? retensi Iya, memorinya benar, berapa benar. persen, dengan nulis itu berapa persen. Yang paling tinggi kan mengajarkan Ya, ke orang lain kan. betul, Itu bisa betul. sampai 90 something persen. Jadi tapi kalau mencoba mengajarkan takut sesat. Jadi kalau misalkan belajar mau ngajarin itu ya kok kayak belum paham-paham banget ya. Soalnya kita bacanya nggak semua dibaca gitu loh, kayak sepotong Iya. gitu. Betul.